Saya keterlaluan. Bantuan saya. Ya, ini Pak punya bantuan. Ini Pak punya bantuan. Ini Pak punya bantuan. Saya stres. Ya, saya stres. Sama-sama dia. Saudara-saudari kita di Flores sedang terluka pasca bencana gempa magnitudo ke-7,7. Banyak rumah-rumah yang frata dengan tanah, masih banyak saudara-saudari yang tinggal di kem-kem. Pengungsian bahkan masih ada. Gempa susulan yang menghantui di tengah krisis ini. Kita tidak hanya ditantang untuk sekedar memberi bantuan, tapi juga ditantang untuk menguji hati kita sejauh mana kita dapat menjaga integritas. Dan yang menjadi pertanyaan bagi semua, apa hubungan antara bencana yang sementara dialami dengan teks? Bacaannya dari Keluaran 23 ayat 1-13 di bawah tema berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan dan diskriminasi. Teks yang kita baca ini mengangkat sebuah kisah tentang perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Dalam teks ini ada beberapa ayat yang sangat perlu untuk kita telusuri lebih dalam untuk menjawab pergumulan tema kita. Pertama, ayat 5. Ayat tersebut mau mengingatkan agar kita tidak pilih kasih dan tidak memandang siapa yang layak untuk mendapatkan kasih dari kita. Namun, kasih itu harus benar-benar dirasakan oleh semua orang, suku, dan bangsa tanpa sekat-sekat yang membatasi kasih itu dinyatakan. Nusa Tenggara Timur sedang berduka karena pasca bencana alam gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores. Mereka yang berduka adalah saudara-saudari kita yang perlu mendapatkan kasih dari kita. Kasih itu ditunjukkan melalui berbagai kepedulian, yaitu donasi atau bantuan bagi saudara-saudari kita yang terdampak bencana. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa setiap bantuan yang disalurkan adalah wujud dari kasih Tuhan yang bekerja dalam hati setiap orang-orang percaya untuk menolong sesama. Maka bantuan itu harus benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Bantuan-bantuan itu harus didistribusikan merata, adil, dan semua yang terdampak bencana layak untuk menerima bantuan kasih tersebut. Hindari pilih-pilih kasih, ini layak dan ini tidak layak. Oh, ini orang tua, lansia sonde, boleh, atau ini keluarga, ini desa jangan bantu dulu. Di mana kasih itu? Marilah kita mendistribusikan bantuan dengan merata agar semua dapat menikmati uluran tangan kasih Tuhan dengan adil. Nomor 2, menolak hoaks. Keluaran 23 ayat ke-1. Ayat tersebut mengingatkan kita untuk dapat menahan diri dari menyebarkan kabar bohong dari suatu kejadian yang sementara terjadi, apalagi memanfaatkan suatu situasi untuk menyebarkan berita yang tidak benar sebagai bentuk menyebarkan ketakutan kepada seseorang atau kepada suatu kelompok masyarakat. Apalagi seseorang dalam keadaan tertekan, terdesak, atau di masa-masa bencana, informasi adalah nyawa. Karena itu, stop hoax untuk menciptakan rasa kepanikan kepada seseorang, suatu kelompok atau masyarakat yang terdampak bencana. Menjadi bijaklah dalam kehidupan bersama dan melalui media sosial adalah bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Nomor 3, menolak suap dan ketidakadilan. Teks bacaan kita dalam ayat 8 mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya dari tindakan suap. Poin ini penting untuk kita perhatikan, terutama dalam upaya penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Godaan untuk memprioritaskan keluarga, kerabat, atau mereka yang memberi imbalan tertentu adalah ujian moral bagi kita semua. Keadilan dan pemerataan, yaitu sama-sama rasa bantuan yang diberikan, merupakan tanggung jawab bersama. Porsi harus sama semua untuk setiap korban bencana. Jangan bantuan itu dikasih kurang, baru memaksa orang yang mendistribusikan kepada masyarakat terdampak harus berupaya
agar semua dapat bantuan. Ini gimana ceritanya? Di mana keadilannya? Karena itu, ayat ini mau mengingatkan bahwa ketidakadilan dan diskriminasi adalah racun bagi pemulihan bencana. Karena itu, yang menyalurkan bantuan harus benar-benar memperhatikan dan menghindari tindakan suap dan ketidakadilan. Para penyalur bantuan harus memastikan bahwa semua bantuan stoknya harus tersedia sesuai jumlah korban bencana dan memastikan bantuan itu jatuh tepat ke tangan yang benar-benar membutuhkan, yaitu mereka yang terdampak bencana, termasuk di dalamnya lansia dan warga pulau terluar. Bencana sudah meruntuhkan gedung-gedung rata dengan tanah. Jangan sampai berdampak pada hati nurani kita, yaitu runtuhnya karakter kita. Pertanyaannya, apakah kita dan bantuan kita hadir sebagai penyuh luka atau menjadi oknum yang memperkeruh susana yang sedang dihadapi? Karena itu, marilah kita memilih. Apakah kita ingin menjadi tangan Tuhan yang membawa pemulihan atau menjadi tangan setan yang menghancurkan dan menambah luka dan duka? Marilah kita sama-sama berkomitmen, jujur dalam menyampaikan informasi, adil dalam mendistribusikan bantuan, dan setia dalam berbagi. Mari kita terus mendoakan saudara-saudari kita yang sedang mengalami bencana dalam kebaktian Minggu 23 Agustus tahun 2026. Jangan lupa hadir di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam.